Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Sebelum kita memulai pembahasan di video kali ini, admin ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sobat-sobat Balap Mania yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sobat-sobat Balap Mania bisa mendukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara tidak skip iklan di video ini ya sob. Oke sob, pembahasan admin kali ini mengenai dominasi Veda Ega Pratama di Asia Talent Cup tahun 2023. Seperti yang Sobat Balap Mania ketahui, Veda Ega Pratama baru saja berhasil mengunci gelar juara Asia Talent Cup tahun 2023. Gelar tersebut berhasil Veda raih pada saat race kedua seri kelima Asia Talent Cup yang diselenggarakan di sirkuit Sepang, Malaysia. Karena dari 5 seri dan 10 kali balapan Asia Talent Cup yang sudah diselenggarakan, Veda Ega berhasil 7 kali berada di podium tertinggi. 1 kali di podium kedua, 1 kali di posisi kelima, dan 1 kali crash ya sob. Tentu saja ini menjadi pencapaian yang fantastis dari Veda Ega. Oleh karena itu, admin mengatakan Veda Ega mendominasi Asia Talent Cup di tahun 2023 ini sob. Dan juga Veda Ega berhasil mencatatkan rekor sebagai peraih poin terbanyak di Asia Talent Cup setelah di tahun 2015 diraih oleh Ayumu Sasaki. Bahkan Veda Ega berpeluang untuk menambah poinnya di seri terakhir yang akan dilaksanakan di Losail, Qatar. Oleh karena itu sob, menarik untuk kita bahas bagaimana penampilan Veda Ega sehingga ia bisa mendominasi Asia Talent Cup musim ini sob. Oke sob, langsung saja kita ke pokok pembahasannya. Kalau dari yang admin cermati selama menyaksikan penampilan Veda Ega Pratama di Asia Talent Cup tahun 2023 ini sob, ada sesuatu hal yang menarik, yaitu gaya balap yang digunakan oleh Veda Ega Pratama. Veda akan cenderung mengangkat kaki kanannya sob, baik itu di tikungan ke kanan maupun tikungan yang ke kiri. Dimana kita ketahui sendiri sob, bahwa di posisi kaki kanan adalah posisi letak dari rem belakang yang digunakan untuk pengereman motor balap. Dan memang pada umumnya setiap motor meletakkan rem belakangnya di pijakan kaki kanan ini ya sob, selain dari motor matic ya. Oke sob, kembali lagi kita bahas gaya balap Veda Ega Pratama ya. Seringkali admin saksikan dari seri 1 sampai dengan seri kelima, Veda Ega melakukan late braking untuk memperlebar jarak dengan lawan-lawan di belakangnya. Dan lagi sob, apabila admin perhatikan dengan seksama, setiap Veda Ega melakukan late braking, dia tidak akan menggunakan rem belakang. Memang sob, banyak pembalap-pembalap lainnya yang melakukan late braking tanpa menggunakan rem belakang juga. Tetapi hal yang dilakukan Veda Ega ini cukup aneh sob. Karena setiap dia melakukan late braking, dia akan benar-benar mengangkat posisi kaki kanannya dari pijakan di kaki kanannya sob, sehingga tidak akan menyentuh rem belakang. Kalau pembalap lainnya ya sob, mungkin hanya di awal-awal saat melakukan late braking tidak akan memijak rem belakang. Tetapi pada saat sudah memasuki titik pengereman, pasti akan menekan sedikit rem belakang untuk membenarkan posisi racing line dari motornya ya. Tetapi kalau Veda Ega ya sob, dia benar-benar tidak memijak rem belakang dari awal late braking sampailah keluar dari tikungan. Tentu saja untuk melakukan ini membutuhkan mental dan nyali yang cukup baik ya sob. Walaupun terlihat simpel, akan tetapi tidak semua pembalap bisa melakukan hal seperti ini. Menurut analisa admin juga ya sob, Veda Ega melakukan hal ini bukan saja karena untuk late braking ya sob, tetapi karena ingin menjaga RPM motor. Karena apabila ia memasuki tikungan yang pelan, ia benar-benar harus menjaga RPM motor agar bisa berakselerasi dengan cepat untuk keluar dari tikungan sob. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan sendiri oleh Veda Ega Pratama ya sob, di mana Honda NSF 250 RW ini yang menjadi pacuan Veda selama di Asia Talent Cup. Apabila RPM-nya sudah anjlok, maka akan sulit untuk dikail naik kembali sob. Kan beda jauh sama motor. Bedanya apa? Kalau motor lebih terasa langsung narik. Terus RPM juga katanya harus kena ya. Kalau RPM di bawah dia nggak maju malah. Nggak harus jaga RPM. Kalau juga RPM harus bisa ganti. NSF juga kak. Ini lebih gampang, lebih gampang. Lebih juga seperti NSF 250. Kalau NSF 250, kalau udah terlanjur turun ya susah lagi. Susah.
Jadi bisa dikatakan sob, teknik pengereman yang dilakukan oleh Veda Ega Pratama selama Asia Talent Cup tahun 2023 ini memiliki peranan yang sangat penting dalam Veda Ega meraih hasil yang baik di Asia Talent Cup musim ini. Jadi pantas saja kalau Veda Ega sudah berada di posisi terdepan, dia akan bisa membuat gap yang cukup lebar dengan pembalap di belakangnya sob. Akan tetapi ya sob, bukan hanya teknik late braking ini saja yang membuat Veda Ega mendominasi Asia Talent Cup di musim ini. Tetapi karena Veda Ega juga benar-benar memahami karakter dari tunggangannya, yaitu Honda NSF 250 RW ini. Dan juga kemampuan adaptasi Veda Ega yang bisa admin katakan sangat cepat ya sob. Kenapa admin katakan seperti itu sob? Ini dapat kita lihat ya, dimana pada tahun ini Veda Ega selain mengikuti kejuaraan Asia Talent Cup, ia juga diikutsertakan di dalam kejuaraan Asia Road Racing Championship, yang mana ia menggunakan tunggangan yang berbeda. Di Asia Talent Cup, dia menggunakan Honda NSF 250 RW yang merupakan motor prototype. Sedangkan di Asia Road Racing Championship, dia menggunakan Honda CBR 250 RR yang merupakan motor produksi massal. Nah sob, baik menggunakan motor Honda NSF 250 RW ataupun menggunakan motor Honda CBR 250 RR, Veda Ega bisa tampil dengan sangat baik dan mendominasi. Oh gitu ya Min, jadi apa karena teknik pengeremannya sampai Veda Ega bisa mendominasi dua kejuaraan ini? Well, mungkin saja hal itu benar ya sob, tapi tidak sepenuhnya karena teknik pengeremannya saja sob. Pasti ada faktor-faktor lainnya yang membuat Veda Ega ini bisa mendominasi di dua kejuaraan ini. Seperti salah satunya lagi yang admin katakan tadi ya sob, kemampuan adaptasinya yang cukup cepat. Selain itu, faktor kedisiplinan dan juga mau mempelajari setiap kesalahan di dalam setiap kesempatan yang ada menjadi faktor yang sangat penting juga ya sob. Contohnya seperti ini sob, dimana ini adalah coret-coretan dari Veda Ega Pratama di saat ia masih di kelas beginner yang balapan masih menggunakan motor underbone. Ia akan membuat analisa dari hasil latihan maupun balapannya sob. Tentu saja ini tidak lepas dari peran penting ayahnya yaitu Sudarmono yang sekaligus menjadi pelatih balapnya ya sob. Dan hasilnya adalah Veda Ega dengan talentanya seperti sekarang ini ya sob, yang sudah berhasil menjadi juara Asia Talent Cup pada tahun 2023 dengan usianya yang cukup muda, yaitu di usianya yang baru 14 tahun. Tentu saja dengan hasil yang sudah diraih oleh Veda Ega ini sob, masa depannya di balap motor terlihat cukup cerah ya sob. Akan tetapi tentu saja ya sob, Veda Ega harus memiliki lingkungan yang mendukung bakatnya agar ia bisa melangkah lebih jauh lagi sob. Karena masih banyak lagi rintangan ke depannya yang harus Veda Ega hadapi. Tentu saja kalau harapan admin ya sob, dapat melihat Veda Ega Pratama tampil di kejuaraan dunia. Jangan sampai kalau kata netizen ya sob, layu sebelum berkembang. Oke sob, sekian dulu video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania. Apabila ada salah-salah kata, admin mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.